Om Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now, dan kali ini Bali Now kehadiran Bli Keplis, seorang seniman bondres. Langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi gatra. Sehat. Astungkara luar biasa. Rezeki lancar. Iya, astungkara. Pokoknya pada saat-saat sekarang ini yang penting rezeki lancar dan sehat. Betul. Nah, ngomong-ngomong, di filler atau di bibirnya? Ini lah keplisnya. Oh itu. Yo, ini keplisnya. Oh, berarti kenapa dipanggil Bli Keplis? Ya, karena bagian mulut bagian atas tuh ngeplis. Sejenis jerawat dia dulu. Kecil, besar lah kok ngeplis gitu. Makanya dipanggil Keplis. Nah, sebelum kita ngobrol banyak nih, Bli Keplis boleh perkenalkan nama aslinya kepada pemirsa Bali Now. Om Swastiastu, semeton Bali Now, perkenalkan nama panggung Titiang Keplis, nama asli Titiang Imade Purnayasa. Asli Titiang Singapadu, Gianyar Sukawati, terus Indonesia. Oh, aduh. Mantap. Lengkap sekali. Harus akurat. Iya, betul-betul. Indonesia bagian tengah, Wita. Oh, Wita ya. Betul. Bagian barat, WIB. WIB, betul. Bagian timur, WIT. Nggak nanya. Oh, nggak nanya. Sekarang yang penting ditanya adalah, sejak kapan sih sebetulnya Bli Keplis ini mulai terjun di dunia seni? Mulai terjun di dunia seninya? Mungkin umur... Jangan mungkin. Oh, umurnya tidak lupa nih. Oh, gitu. Pada saat SD, kelas 4 SD baru belajar nari itu. Oh, kira-kira. Baru belajar nari, kelas 4 SD. Terus belajar, disuruh nari lawak dulu. Lawak-lawak. Apa tuh? 2 karakter. Disuruh nari. Di sana belajar bondres pertama kali. Pas kelas 4 SD. Iya. Tapi waktu itu sudah bisa nari? Belum nari. Khusus keluar untuk ketawa aja. Gitu. Zamannya dulu gini itu ada iklan Lipipo. Yang di Bali TV ya. Itu. Terus itu gimana? Aku gimana? Keluar gitu aja. Lipipo gitu aja. Cuman ngomong itu aja. Itu aja ngomongnya. Tapi baru belajar tapi. Oh gitu. Terus? Itu habis itu ya kan terjunnya itu habis itu ikut sanggar, terus berjalan waktu itu Tiang disuruh masuk ke seni sama bapak. Oh, itu awal mula di mulai. SMKI. Oh, seni tari dong ya. Seni tari. Terus? Belajar seni tari tahun masuk 2009. Terus 2012 sebelum tamat itu baru nyaluk bondres. Oh, belajar karakter bondres. Awalnya itu Tiang nggak percaya diri memang jadi bondres tuh. Karena dulu ada zamannya Sule itu sering bercanda ikuti kata-kata Sule itu prikitio cocok lucu itu kan dibilang. Jadi apakah cocok saya jadi seorang bondres, berpikir kayak gitu. Nah, terus belajar terjun ke bondres 2012. Oh, 2012 mulai bondres. Jadi seni apa aja yang Bli Keplis kuasai sampai saat ini? Seni tari dikuasai. Nah, seni tabuh sedikit-sedikit bisa, tapi ya bisa sedikit, tapi jangan bukan master tapi ya biasa, yang menguasai aja. Lah beberapa. Ya, menguasai beberapa tabuh. Terus nah seni yang didalami sekarang kan seni bondres. Untuk Banyolan cukup materi, cukup apa namanya? Secara pelajarannya materi. Itu materi pelajarannya? Pelajaran materi bondres itu lumayan banyak. Oh gitu. Nah, jadi kenapa akhirnya Bli Keplis ini betul-betul sekarang mendalami atau betul-betul terjun di dunia bondres? Apa penyebabnya? Karena yang Tiang rasa itu, Tiang itu gak bisa serius. Gak bisa serius, disuruh nari baris tunggal, topeng keras, padahal mah tapel. Gede penontonnya. Padahal serius. Serius kena ngigel. Ketawa penonton. Lah, apa? Gak cocok kamu tuh nari kayak gini. Bondres saja ada 1. Itulah teman-teman. Tuh serius bondres. Ya udah belajar bondres. Terus belajar bondres. Belajar stand up. Materi, bikin konsep lelucon. Iya. Oh gitu. Sendiri. Terus
sama teman-teman dikonsepin gimananya permainannya Iya. gitu. Berarti pengalaman pertama gimana dong setelah 2012 itu? Pengalaman pertama itu lucunya. Nah, gimana? Kan pengalaman pertama itu saya tuh mondresnya tuh di GWK. Oh ya? Guru Tahun logis. berapa itu? Tahun 2011 di GWK. Zamannya itu setiap hari Sabtu tuh nari ke GWK, nari Satya Brasto. Nah, itu pada suatu saat tuh MC-nya sakit. Ada MC dulu tuh udah tua sakit dia. Nah, disuruh lah ganti. Cepet-cepet ganti belajar. Terus keluar stand up bahasa Indonesia. Karena respon teman-teman pada itu siswa SMP kayaknya pengunjungnya itu gampang ketawa. Dari sana tertarik lagi mempelajari bondresnya. Ada nggak kesulitan sebetulnya seni tari sama seni bondres itu perbedaannya? Perbedaannya seni tari. Kalau seni tari itu dikhususkan di rasa keseriusan. Itu yang aku rasa Iya, betul. Kalau betul. seni bondres itu bertanggung jawab untuk membuat penonton itu tertawa. Itu tugas beratnya. Tugas berat itu ya. Ya, itu jadi kita tuh bagian mungkin teman-teman dari beberapa bondres tuh tahu dari rumah tuh bawa senjata 5 gitu. 1, 2 dikeluarin, nggak mempan harus yang ketiga. Waduh, Nggak mempan harus yang keempat gitu. Berpikir tuh berat juga ya. Lumayan berat tuh. Tapi begitu tidak terlihat gitu. Jadi gimana cara ngebanyol yang bisa untuk memancing ketawa itu sebetulnya kerja keras juga ya. Wah, kerja keras. Makanya sampai bondres tuh peluh pidet. Peluh pidet. Sebetulnya gitu ya. Bukan karena panasnya lampu aja, peluh pidet berpikir keras. Berpikir ya. Oke, jadi siapa yang mengkonsepkan payasan Beli Kepris seperti ini? Mengkonsepkan untuk memperjelasnya itu sempat digarisi oleh Aji Senger. Digarisin maksudnya gimana? Digarisin? Dicontohin garis, digambarin dibuatin. sama Aji Senger. Terus? Nah, terus kok saya lihat dari samping kok kurang menonjol nih keplisnya. Dibikinlah mulut yang agak besar gitu. Oh gitu. Jadi awalnya gimana? Sudah langsung pakai apa? Itu asli atau gimana sih sebetulnya? Ini asli. Yang Asli styrofoam. jadi itu sudah dari awal sudah pakai itu? Dari awal enggak. Terus gimana dong? Dari awal jarang-jarang pentas itu. Pentas 1 kali 1 bulan tuh. Itu udah nyari dulu mau bilang ke pacar dulu kan. Mau nari tolong gimana caranya? Biar kamu metaksu. Harus dipukul dulu. Biar kamu metaksu. Bisa dikit. Betulan apa bercanda sih? Betulan. Bener. Bener, karena perempuan itu dulu gini kan. Selalu kebentur jadwal melali. Ajak jadwal ngigel. Itu balas dendamnya seorang wanita itu berarti. Itu dah. Langsung dipukul? Abis ngejob kan dapat duitnya langsung jalan-jalan biasa itu. Padahal ini sudah nyonyor ya, sudah sudah ngeplis ya. Iya, sudah ngeplis. Demi penjiwaan juga kan. Biar ada jiwanya dari dalam. Terus akhirnya kenapa terpikir untuk membuat dari styrofoam? Biar kelihatan yang lebih menonjol itu. Biar lebih menonjol. Kepris kalau di sini kecil kan nggak terlihat. Ya. Kenapa tidak digambar aja gitu? Kalau digambar aja dari sisi samping nggak kelihatan. Karakternya nggak keluar gitu ya. Dari depan aja kelihatan. Oh gitu. Jadi biar dari semua sudut tuh kelihatan tuh kepis tuh besil. Jadi sekali baru keluar tanpa ngomong pun sudah lihat karakter begini sudah mengundang tawa mungkin ya. Iya. Nah ledek-ledekan orang itu mulutnya kayak bebek. Bukan bebek, sebenarnya tuh angsel. Sama aja.
Oke, Big Keplis, kita nanti lanjut di segmen kedua. Kita masih ngobrolin banyak hal nih tentang kegiatan Bli Keplis, kemudian tentang suka duka mungkin saat menjalani profesi sebagai bondres ya. Oke. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang bersama seniman bondres yang sangat keplis sampai kiat dia. Berarti jobnya terlalu banyak ya. Astungkara apapun ucapan itu adalah doa. Ya, betul. Iya, oke. Bli Keplis. Sebelum menggunakan nama Keplis ini, apakah sebelumnya ada nama-nama lain? Biasanya kan pembondres yang lain tuh sempet beberapa kali gonta-ganti nama. Akhirnya kepegang deh nih yang membawa hoki gitu. Awalnya banyak nama sih, nggak banyak, 1, 2, 3. Yang tadi saya bilang itu pas pentas kelas 4 SD itu, Tiang tuh jadi baru. Asistennya Prande, baru. Oh, baru namanya. Jalan sampai namanya baru itu bondres 1, 2 kali. Habis itu ada nari fragmen 2012 di Batuyang. Dibikinin karakter sama almarhum Made Subandi, Tubleng. Itu masyarakat Batuyang itu tahu Tiang itu Tubleng. Nah, itu 2012. Berjalan 1 tahun dikasih tahu sama Manggu Dedi. Ke Mang Dedi Diana. Nama Tubleng itu terlalu susah untuk di kalangan masyarakat. Coba cari nama lain. Gitu. Habis itu pentas di Payangan, keluarlah namanya Keplis. Oh, berarti cepet ya perubahan nama ya, itu. Cepet. Kebetulan di sana nama Wenten bilang Tiang namanya itu Keplis, ternyata masyarakat adat namanya di sana Keplis. Terus? 4 saudara. Yang pertama Keplas, yang kedua Keplis. Terus? Yang komanya tuh Keplus. Yang keempat ketutnya tuh Ketut Kempes. Itu ada, berarti ya udah pakai nama ini aja. Gitu. Ngelapor ya, pakai nama Keplis bagaimana? Gitu. Bilang kayak itu. Ya, itu udah pakai. Berarti izin dulu. Izin dulu karena dari kecil diajari sama beliau. Oh, gitu tetap ya. Ya, tetap diajari sama beliau. Dituntun lah sama beliau. Gitu. Oke, berarti karakternya Keplis itu seperti apa sih sebetulnya? Karakternya Keplis tuh dia tuh di panggung tuh bahasa Indonesia ngeranyig nah. Petakilan. Petakilan, cekatan. Ada yang nyeleneh sedikit di panggung dia tahu. Kayak penonton lewat gitu aja udah langsung disamber. Langsung disamber. Itu karakternya Keplis. Iya. Berarti reaktif. Reaktif. Sip. Ya, pokoknya tip. Tip ya. Susah nggak mengelola karakter si Keplis ini saat di panggung? Itu kan kita harus cepet kan? Ini kita ide-ide improv harus cepet karena kita kan nggak tahu gimana situasi saat di panggung atau situasi audiens gitu. Ya harus dikelola gimana tuh? Yang susah nggak? Yang susah harus dilakukan juga kan? Iya. Masa susah nyerah, aku gak mau pentas, masa bikin malu aja. Iya. Ya, itu pakai senjata pertama, karakter Keplisnya, pembawaan ceritanya, konsepnya itu seperti ini. Masuk nggak? Kalau nggak masuk, dirubah sedikit. Strategi yang kedua, dipermainin lagi. Memang ada rumusnya ya? Ya, ada. Ya kita sih bikin rumus sendiri, biar kita nyaman mainnya gitu. Iya. Istilahnya sudah bawa amunisi gitu ya, nanti kita nggak tahu terjadi apa nanti saat mentas. Ya itu ya kita olah gitu ya. Oke. Tiang tuh suka banget kalau ditantang baru keluar itu musiknya tuh gambarnya itu baru. Musik gambarnya itu baru. Nggak yang setelah yang sudah-sudah. Nggak gitu. sudah ditantang musiknya gini. Aku bisa nariin kok itu musiknya ini. Aku bisa nariin kok. Improv juga ya? Ya improv. Juga itu sempet juga bikin konsep calon narang mini. Konsep pementasan Keplis itu calon narang mini keluar itu dia tuh nari gerudo. Si Keplis ini nari gerudo. Itu temennya disuruh jadi mantri. Jadi mantri gerudo, mantri perang.
terus kalah gerudonya, datanglah bosnya Rangdo. Orang do bis itu bertarung-tarung kerauhan gitu. Si keplisnya itu Kerauhan. di istilahnya diplesetin. Ya diplesetin. Gitu ya. Karena kalau di kalangan masyarakat tuh yang sudah biasa biar menjadi gak biasa gitu. Iya, itu. Biar luar biasa gitu dipertunjukkan. Gitu. Biar menarik perhatian, penonton gitu ya. Yang suka kan di masyarakat, di kalangan masyarakat tuh kayak itu. Iya. Yang tradisional dikembangkan. Apalagi sejenis ya kerauhan gitu kan. Rame dah. Jadi lucu ya. Lucu jadinya. Ya itu dengan begitu mampu menghibur masyarakat itu padahal mereka nggak tahu gimana kerja kerasnya para seniman Bondres gitu ya. Jadi pasti ada suka dukanya nih saat menjadi seniman Bondres. Suka duka. Suka dulu deh. Sukanya setiap habis pentas tuh main pipis. Pasti itu. Itu yang bikin semangat. Ya selain itu kalau kita ngayah pun kita tuh melihat penonton tertawa itu suka. Kepuasan batin. Kepuasan batin seorang pelawak itu melihat penonton tertawa. Kalaupun dibayar mahal, penonton nggak ketawa itu, kita habis nari itu sakit hati. Itu ya. Beban mempertanggungjawabkan ini itu kayak gimana? Betul. Itu. Jadi, makanya kepuasan kalau penonton tuh udah ketawa, itu udah kebanggaannya. Ya, jadi pulang terima uang enak. Terima uang enak. Kerja keras keringat tuh enak jadinya. Yang biasanya asin nyangluh. Itu kalau sudah batin tuh puas kan terengayah tuh. Ternyata apa ya? Kita kan biasanya nontonnya ya sudah mereka menghibur, kita bisa ketawa. Kita nggak tahu loh bagaimana kerja kerasnya mereka, bagaimana dia harus mempersiapkan trik-trik apapun untuk berusaha membuat kita ketawa. Baru tahu gitu. Itu mempelajari di depan panggung sama di belakang panggung itu. Dulu tuh dia sering ikut Dedi Tompel, Nyoman Sunarto. Saya tuh nonton di tengah-tengah. Lagi di depan, lagi di belakang. Sebagai penonton saat Sebagai penonton. Karena harus mempelajari gimana situasi panggung itu. Di depan tertawa terbahak-bahak, di kalangan berpikir keras, di belakang ternyata ada strategi. Jangan gitu, gini harus gini. Itu strateginya. Mainkan ini, mainkan itu. Waduh, berarti. Itu belajarnya dulu, tiang itu seperti itu. Dari belakang panggung, di panggung, di depan panggung. Iya. Biar tahu situasi dari sisi penonton, bagaimana tertawa penonton tuh enak nggak? Apa sih yang ditertawain? Permainan kita di panggung tuh bagus nggak? Keren. Ya di belakang panggung strateginya sesuai nggak pas di permainan? Berarti memang harus observasinya betul-betul matang ya. Kita harus tahu apa sih triknya biar begini. Keren. Tapi apakah semua melakukan hal seperti itu menurut Bli Keplis ya? Apakah semua pemain Bondres ini melakukan hal seperti itu? Mungkin semua. Beda kalau senior tuh kan sudah jam terbangnya sudah gini. Tapi dulu pasti dia begitu juga. Sudah pasti begitu juga. Dia tuh kalau udah jam terbangnya tinggi itu dia diem aja sini. Coba amati seorang Bondres tuh sampai di lokasi itu. Kalau dia diem tuh dia baca strategi. Apa nih yang dicocokkan di kalangan masyarakat ini? Yang tiang tahu. Iya. Berarti luar biasa, nggak ternilai lo harganya seorang Bondres itu seorang pelawak. Ya. Karena itu sukanya. Terus dukanya apa tuh? Dukanya tuh mendekati ke angker, serem nggak sih, ke mistis. Apa itu seperti? Ngayah calon narang. Gimana tuh? Lihat orang kerauhan banyak itu kan. Iya. Lebih banyak yang kerauhan daripada penarinya itu kita takut. Jadi ada takut ya. Gimana kita harus ini? Sedangkan di briefing tuh nggak ada dalam pertunjukan Bali itu kurang lah gitu. Iya. Nanti masa ada orang briefing, nanti ini beberapa penonton akan kerauhan, tolong ya improve. Masa gitu orang-orang kan enggak. Itu ada lagi kejadian nari di Tabanan. Nari di Tabanan di rumahnya Dadong Rerot.
anaknya nikah. Terus pulangnya jam 12, terus lihat nih ada pertigaan gini, ada Padmenya. Gede banget, kayak dugul gede. Weh, kita salah jalan. Nggak Padmo di tengah jalan. Terus lewat itu mundur lagi. Hati-hati banget mundur. Di mana yang tadi? Apa itu? Manusia apa? Sini besar di pertigaan. Seharusnya kita belok kiri. Oh, bukan di sini karena ada sesuatu. Ada sesuatu besar di pertigaan. Bukan ini, lurus kayak aja. tugu gitu? Kayak tugu itu. Lurus. Lah, kok gelap? Ternyata itu jalan ke kuburan. Balik lagi mundur. Hati-hati banget supirnya mundur. Oh, tadi ada gini kayak dugul besar sekali, takut kena. Sampai turun, keluar dari mobil, turun. Nggak ada. Berarti apa tutup dong? pintu, jalan langsung diam. Lewat patung gini, apa kota Tabanan tuh, baru tadi itu apa ya? Iya, Bang. Takut. Itu berarti ya pengalaman. Pengalaman. Karena pulangnya jamnya bukan jamnya manusia ya. Bukan waktunya kita, waktunya memedi. Iya, memedi. Aduh, jadi inget masa-masa memedi ya. Memedi putihnya. Iya, masih inget. Inget. Iya. Zaman-zaman Cian nonton. Iya. Tahun 2000 berapa tuh? 2004, 2003 kali ya. Oke, masih ingat momen di Bali TV ya. Oke, kita lanjut deh nanti ya. Oke. Pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Masih bersama Bali Now dan masih bincang-bincang santai bersama Bli Keplis yang ngeplis. Asik. Ternyata lucu juga ceplas-ceplosannya. Tapi luar biasa. Kalau ke Bali TV begini kan nggak pakai strategi lawakan kan? Nggak pakai strategi lawakan. Apa tuh? Tetapi pakai strategi Google Maps. Untuk sampai ke Bali Untuk TV sampai ya. Bali TV. Oke, Bli Keplis. Bli Keplis ini kan berarti sudah berapa tahun ya di dunia seni Bondres ya? Ada 10 tahun? Ada lah ya. Ada. 12 tahun kan? 12 tahun. Iya, 12 tahun. Nah, hampir 13 tahun. Ya, Bli Keplis, siapa sih kiblat Bli Keplis ini? Sebagai sosok Bondres nih, siapa kiblatnya? Kiblatnya itu Dedi Tompel. Itu kalau di kenapa? Bali. Karena dari kecil sama beliau. Oh, Dari pengagum kecil. lah ya. Iya, pengagum. Dari kecil, dari kelas 4 SD belajar sama beliau. Nari Bali. Habis itu lanjut. Nah, dulu sempat diajari penasar Arjo sama beliau juga. Berarti Bli Dedi itu salah satu mentor dong berarti? Oke. Dibimbing terus. Kalau tiang bingung, cari beliau ke rumahnya. Dulu belum jadi mangku, Pak Man, kok gini. Gitu. Mau tahu. Bli Dedinya, Mau juru mangku Dedinya mau Iya, dikasih tahu. membimbing. Dibimbing. Luar biasa ya. Karena beliau kan senior banget. Apa sih grupnya? Celekontong. Celekontong Mas. Ya, aduh luar biasa. Berarti ya itu seorang yang senior yang betul-betul menghargai juniornya. Ya, Gitu kan ya. luar biasa. Berarti kalau Bli Keplis ini punya grup Bondres dong sekarang? Grup Bondres itu ada. Grupnya Ya. berapa orang? Grupnya 2 orang. Masih nyari karakter yang pertama. Grup yang kedua nih Keplis Panyul. Itu nama grupnya itu Camplung Mas. Camplung Mas. Itu dulu yang bimbing itu Mangku Sengap, Camplung Mas. Itu aku anak didiknya Dedi Tompel, Celekontong Mas. Ini disatuin jadi bikin grup Camplung Mas. Oh gitu. iya. Apakah regenerasinya Celekontong Mas menurut Bli Keplis? Nah, Astungkara kalau selalu dituntun oleh beliau Akan menjadi regenerasi ya Iya, bagi Astungkara. Celekontong Mas ya, karena juru mangku Dedi dan Dedi. juru mangku siapa? Sengap. Sengap sekarang sudah lebih ke ini ya. Kok nis kalau Iya.
Luar biasa ya, berarti sudah mempersiapkan nih regenerasi Ya. untuk berikutnya agar tetap bisa apa ya menghibur masyarakat Bali. Gitu. Jadi sudah pernah berkolaborasi dengan siapa aja di panggung kalau beli? Kolaborasinya lumayan sih sama siapa aja. Sama Cilondong Mas pasti sudah. Mm-mm. Sudah tuh sama Petro sudah, Mm-mm. sama Jerwa Jus Waduh, senior-senior semua ya. sudah. Haha. Sampai siapa tuh lagi ya, kayak Teflon biasa. Oh, iya, Bu iya. Suratni sudah sering diajak Iya, tuh. Iya, iya. Pak Menteri Budo, Patis Seteres pas sering diajak. Iya. Paket mah dia. Aduh, berarti sudah jam terbangnya sudah nggak main-main. Dah, Astungkaro. Iya, Nah, iya. nah kebanyakan sekarang acaranya sama mereka tuh Keplis, Panyul, sama Patis Teres Mhm. gitu, sama Mandri Blog gitu. Kadang-kadang ada berapa kemarin tuh Keplis diajak sama Pangat, Mhm. sama Warna gitu, diajak disuruh bantu, oke yuk jalan gitu. Bukannya kita grup itu ada, tetapi kita kalau teman-teman minta bantu ya kita bantu gitu, tanpa bawa grup. Iya, iya, Tuh. iya. Berarti freelance juga Ya ya. freelance juga. Oke, waduh luar biasa. Sudah kemana aja nih manggungnya? Beli Keplis, apakah sudah ke luar Bali? Keluar Bali belum sih. Belum ya. Belum. Masih dihabiskan dulu. Ya, habiskan Bali Di dulu. Bali dulu ya. Jembrano sudah sih. Nusa Penida sudah, Nagaro Waduh, sudah, udah jauh-jauh ya. Buleleng sudah. Waduh. Oke, berarti jam terbangnya sudah iyalah dari 2012 sampai Iya. 2025. Jadi apa nih harapan Beli Keplis terhadap seni Bondres di Bali? Harapan tiang sama seni Bondres Bali. Khususnya para seniman sih kita harus bisa bahu-membahu untuk membangun kesenian teater Bondres Bali itu lebih maju. Beranjak dari tradisional terus dikembangkan menjadi suatu kesenian Bondres komedi khas Bali. Itu harapannya. Biar enggak kita dijajah sama stand up luar itu. Oh, iya, iya, iya. Bahwa kita tuh di Bali itu stand up, semua monolog itu kan udah ada di Bali. Bondres itu salah satunya loh, kan kadang-kadang harus monolog di depan Iya. audiens. Ya itu dah. Iya, iya, iya. Sebenarnya ada di Bali, cuman kita tuh di Bali itu mungkin nggak ada bukunya ya, nggak ada bukunya. Cuma belajar otodidak dari senior Dilatih, ke junior, iya, ya iya, dilatih kayak gitu. Oke, jadi tidak ada pelajaran secara apa tertulis gitu Ya, enggak ya dari lebih struktural. tidak dikurikulumi gitu. Iya, iya, iya. Jadi Kita belajar. sebenarnya sama aja ya, stand up comedy itu Bali juga punya Ya Bali gitu. juga punya kan monolog. Iya, seniman Bondres kan Iya. juga begitu. Pelawak-pelawak Bali pun harus bisa kan Ya. berdialog dengan masyarakat. Luar biasa. Betul. Aduh, keren banget ternyata ini seniman Bondres yang cerdas banget. Sebenarnya ya. Tapi apapun itu sukses ke depannya buat Beli Keplis untuk selalu menghibur masyarakat Bali sampai kapanpun. Sampai ajal menjemputku. Betul, oke, membawa seni budaya Bali. Iya. Mungkin juga nanti ke luar Bali. Astungkaro keluar Bali. Oke, matur suwun. Rencananya ke Jepang sama ke Amerika. Betul itu. Dengan Betul. bahasa Bali. Apa itu? Bondres bahasa Bali di Jepang, di membawa Amerika. Bondres Bali ini ke Jepang, ke Amerika. Itu udah terencana ya, sudah Jadi kan menjadi- warga Bali, kamu banyak kan yang ke sana. merantau ke sana. Betul, betul. Kayak mereka kan ngale Bondres Bali. Pinter juga. Jadi tetap membawa seni budaya Bali untuk menghibur masyarakat Bali yang hijrah ke Iya. luar negeri gitu. Betul. Aduh, ini baru betul-betul jiwa bisnisnya bagus banget. Oke, pokoknya tetap jaga seni budaya Bali sampai kapanpun di negeri sendiri maupun dibawa untuk ke negeri orang. Betul. Oke, matur suksema Beli Keplis sukses nih ke depannya. Rahayu. Matur suksema rahayu. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun yang kami bincangkan tadi mampu menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi 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 Om.